Kehadiran kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln milik Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah kembali memicu ketegangan geopolitik. Sejumlah laporan media internasional menyebutkan kapal induk kelas Nimitz itu telah tiba sejak Minggu, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi konflik antara Washington dan Teheran. Iran, melalui berbagai pernyataan resmi dan tidak resmi, menegaskan tidak akan gentar menghadapi kehadiran militer Amerika Serikat. Pejabat dan media Iran berulang kali menyatakan kesiapan menghadapi perang habis-habisan jika negara itu diserang. Salah satu kartu utama yang kerap disorot adalah rudal hipersonik Fatah II, yang diklaim mampu menembus pertahanan paling canggih sekalipun. Klaim kemampuan Fatah II. Rudal Fatah II disebut sebagai bagian dari generasi baru persenjataan strategis Iran. Berbeda dengan rudal balistik konvensional, Fatah II dikabarkan menggunakan Hypersonic Glide Vehicle, HGV, yakni wahana luncur yang terpisah dari pendorongnya dan melaju di atmosfer atas dengan kecepatan hipersonik. Menurut klaim Iran, Fatah II mampu melaju dengan kecepatan di atas Mach 13. Keunggulan utamanya bukan hanya kecepatan, melainkan kemampuan bermanuver di tengah penerbangan. Karakteristik ini membuat lintasan rudal sulit diprediksi, sehingga menyulitkan sistem pertahanan lawan untuk menghitung titik intersepsi. Sejumlah analis militer menilai, secara teori, rudal dengan profil seperti ini memang dirancang untuk menantang sistem pertahanan berbasis radar dan algoritma prediktif, seperti yang digunakan kapal induk Amerika Serikat. Tantangan radar dan efek plasma. Salah satu isu teknis yang kerap dibahas adalah fenomena plasma. Pada kecepatan hipersonik, gesekan ekstrim dengan udara menciptakan selubung plasma panas di sekitar rudal. Plasma ini dapat menyerap atau mengganggu gelombang radio, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas radar. Meski tidak membuat rudal benar-benar tak terlihat, efek ini diyakini dapat menunda deteksi awal. Bagi kapal induk seperti USS Abraham Lincoln, keterlambatan beberapa detik saja dapat memangkas waktu reaksi sistem pertahanan dari hitungan menit menjadi detik. Namun, pakar pertahanan juga menegaskan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah lama mengantisipasi tantangan ini dan mengembangkan lapisan pertahanan berlapis untuk menghadapi berbagai skenario serangan. Jawaban Amerika. SM-6 dan perang elektronik. Mengutip laporan WION News, salah satu jawaban utama Amerika Serikat terhadap ancaman hipersonik adalah RIM 174 Standard Missile 6, SM-6, Dual 2. Rudal ini disebut sebagai satu-satunya pencegat operasional Amerika Serikat yang dirancang untuk menghadapi kendaraan luncur hipersonik pada fase terminal. SM-6 menggunakan perangkat lunak canggih untuk memprediksi jalur sasaran dengan menghitung kehilangan energi pada fase akhir penerbangan. Meski demikian, para analis menyamakan intersepsi hipersonik dengan menembak peluru dengan peluru, sebuah operasi berpresisi ekstrim yang margin kesalahannya tetap tinggi dalam kondisi tempur nyata. Selain pencegat kinetik, USS Abraham Lincoln juga dilengkapi sistem peperangan elektronik AN/SLK-32V, 7 Sweep Block 3. Sistem ini dirancang untuk mengganggu atau merusak sensor dan sistem navigasi rudal musuh menggunakan energi non-kinetik. Beberapa pengamat menilai, karena Fatah II sangat bergantung pada sensor kompleks, ia juga berpotensi rentan terhadap gangguan elektronik berdaya tinggi, yang dapat menyebabkan rudal meleset jauh dari target tanpa perlu dihancurkan secara fisik. Masalah, kill chain, dan penargetan. Di luar soal intersepsi, terdapat persoalan mendasar lain, yakni penargetan. Rudal hipersonik sangat cepat, tetapi sistem pengintaian seperti satelit dan drone tidak selalu mampu memperbarui posisi target secara real-time. Jika USS Abraham Lincoln bergerak dengan kecepatan sekitar 30 knot dan menerapkan prosedur manuver pengelakan, data penargetan awal berisiko menjadi usang sebelum rudal mencapai area sasaran. Berbeda dengan rudal jelajah yang dapat mencari target secara aktif, kendaraan luncur hipersonik memiliki bidang pandang terbatas untuk mengoreksi kesalahan koordinat awal. Menenggelamkan atau melumpuhkan? Sejumlah simulasi militer menunjukkan bahwa hampir mustahil satu rudal hipersonik non-nuklir menenggelamkan kapal induk kelas Nimitz. Kapal ini dirancang dengan ribuan kompartemen kedap air dan struktur baja berkekuatan tinggi. Namun, Iran tidak harus menenggelamkan kapal untuk mencapai efek strategis. Energi kinetik dari benturan di D penerbangan berpotensi merusak landasan pacu, memicu kebakaran bahan bakar, dan menghentikan operasi penerbangan. Dalam skenario ini, kapal induk tetap mengapung, tetapi kehilangan fungsi utamanya. Serangan jenuh sebagai skenario terburuk. Para analis menilai peluang keberhasilan tertinggi bagi Iran bukan pada satu rudal tunggal, melainkan melalui serangan jenuh dengan meluncurkan puluhan rudal balistik dan hipersonik secara bersamaan.
Tujuannya adalah membebani sistem pertahanan dan menguras amunisi pencegat. Namun, hingga kini, semua skenario tersebut masih berada pada ranah analisis dan simulasi. Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama menekankan pencegahan dan menunjukkan kekuatan sebagai bagian dari pesan strategis. Apakah ancaman ini akan berujung konflik terbuka atau tetap menjadi perang urat saraf? Masih menjadi pertanyaan besar di kawasan yang sejak lama rawan eskalasi.